Oke, sip. Oke, sekali lagi terima kasih Om Sudar atas kesediaannya ini 2 kali berturut-turut untuk menjadi moderator di webinar ITB 92. Dan mungkin Om Sudar, pembicara kita ini siapa nih Om Sudar hari ini? Mungkin bisa di-sharing-sharing dulu. Ya, pembicara kita hari ini adalah Profesor Bobi Eka Gunara. Kalau di Fisika 92 disapanya Profesor BEG. Oke, ini Profesor lu BEG ini guru besar di fisika teoretik di Institut Teknologi Bandung ya, tentu di jurusan fisika ITB. jadi ini guru besar ITB ya? Guru besar ITB. Waduh, ini gurunya aja udah besar, apalagi ini ya. Oke, Om Sudar mungkin langsung saja, Om Sudar ambil alih biar karena waktu juga saya lihat biar peserta semakin cepat ini mengikuti acara kita. Monggo Om Sudar. Baik, terima kasih Bung Aristian, teman lama. Saudara-saudara, teman-teman semua, sebelum kita masuk ke materi black hole yang akan disampaikan nanti oleh teman kita Profesor BEG, sebelumnya kita mengundang dulu Ibu Ketua Komisariat ITB 92 kalau sudah hadir. Cepepi sudah hadir? Saya bantu cek ya, saya bantu cek nih. Cepepi ini potong rambut saya lihat semakin cantik saya lihat ya. Jadi apakah Ya, sudah hadir Cepepi? Cepepi? Cepepi belum hadir. Hah? Kelihatannya belum hadir. Belum ya? Belum. Ya, oke. Kalau begitu saya undang Ketua Panitia Reuni 30 tahun ITB 92, Kang Sodik, untuk menyampaikan sepatah dua patah kata sekaligus membuka webinar kita malam ini. Silakan, Kang Sodik. Kang Sodik juga sejam juga boleh nyampein ini pembukaan. Nanti. Makasih Bung Udar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Profesor Bobi atas waktunya dan kesediaan hari ini. Terima kasih juga buat Kang Udar yang tadi sudah sampaikan udah 2 kali berturut-turut ya. Ini bentar lagi hat-trick nih jadi moderator. Kebetulan Prof. Bobi saya udah kenal sebelum di ITB ya. Saya udah kenal lama dengan Prof. Bobi. Jadi terima kasih sekali lagi sudah bisa jadi pembicara hari ini. Hanya luar biasa dan saja sudah ada 4 yang join di webinar kita. Jadi seperti tadi Pak Mari sudah sampaikan, ini adalah dalam rangka menuju ke reuni 3 dekade 92 yang akan diadakan insya Allah bulan September tahun depan tanggal 3 September 2002. Jadi 392, ada 2-nya lagi sih, tapi itu supaya mudah diingat, 3-nya 3 dekade, ada 9, ada 2-nya berarti angkatan kita 92. Dan 2 itu mungkin bisa disambungkan juga dengan reuni kita yang kedua ya. Setelah 25 tahun reuni Perak, sekarang reuni ke-30, jadi 3, 92, 2 adalah reuni kita yang kedua, dan akbar kita yang kedua. Jadi mohon di lock tanggalnya, tanggal 3 September 2022, untuk bisa kita berkumpul bersama-sama, insya Allah sudah bisa nanti bertemu tatap muka, semoga kita bisa menjalin keseruan-keseruan, karena kita mencoba untuk membuat format yang berbeda nanti, rencananya ada beberapa kegiatan ya yang perlu kita supaya kita menjadi lebih akrab lagi. Dan sampai ke acara reuni itu, insya Allah selain reuni webinar ini yang rencananya 30 series, nah ini series keberapa ya Om Aris ya? Ke-9 atau ke-10 ya? Kita nih. Saking banyaknya saya sendiri lupa. Mungkin sudah 10 atau lebih makan mungkin ya series kita ini. Jadi akan kita usahakan sampai 30 supaya sesuai dengan 30 tahun kita. Insya Allah besok tahun depan kita bereuni. Jadi tadi kayaknya di chat ada ya nanya ini ya. Kita reuni tanggal 3 September tahun 2022. 3 dekade 92 untuk reuni akbar kita yang kedua. Jadi 3922. 3922 gitu ya. Dan insya Allah nanti ada kegiatan-kegiatan lain sehingga teman-teman juga bisa lebih engage lagi. Ada rencananya sampai sekarang kita masih godok terus rencana kita melakukan entah running virtual atau mungkin offline atau juga mungkin ada kegiatan cycling ya
sedang kita juga godok. Jadi nanti akan diminta partisipasi teman-teman antar angkatan. Begitu aja mungkin dari saya. Sekali lagi terima kasih atas waktu yang diberikan nih oleh Prof. Bobi. Mudah-mudahan hari ini kita bisa menempatkan insight-insight yang menarik dan kita bisa menambah wawasan kita. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balikan ke Pak Moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Sodik untuk pengantar webinarnya. Sebelum kita masuk ke materinya, terlebih dahulu saya perkenalkan dulu Pak BG ini ya, Profesor BG ini tadi sudah disebut adalah guru besar di bidang fisika teoretik di ITB. Meraih profesornya di usia belum 40 ya, Prof BG, Maret 2014. Pas Kemudian, 40. Ya? Pas 40 lah. Pas 40 ya, pas 40. Jadi profesor di usia pas 40 tahun. Kalau saya tidak salah ingat, Prof BG ini adalah profesor pertama dari ITB 92 ya. Kemudian pendidikan terakhirnya itu di Martin Luther Universität Halle-Wittenberg di Jerman di bidang fisika teoritis. Oke, kita tidak perlu berpanjang-panjang, langsung saja saya persilakan pada Profesor BG, Prof BG untuk menyampaikan materinya malam ini yang kita tunggu-tunggu, yaitu tentang black hole. Silakan, Prof. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih juga atas undangannya ya, terutama Ketua Panitia Kang Sodik yang menanyakan istilahnya kesediaan saya gitu ya. Soalnya saya bersedia dan Kang Udar yang menyemangati untuk menjadi pembicara di Milis Fisika 92. Saya guru besarnya sebenarnya bidang fisika matematik ya, jadi lebih spesifik gitu. Jadi fisika teoretik itu luas, ya salah satunya cabangnya itu di fisika matematik gitu. Ya itu sesuai dengan SK guru besar saja dari Kemendikbud. Gitu. Saya nggak bisa ini ya, belum bisa share screen ya. Share screen bisa Masih dibantu. Disable. Jadiin co-host atau apa? Kang Haris bisa dibantu? Oke, sip. Oke, sudah bisa kah, Prof? Oke, sip. Oke, cuman dites aja tuh, Prof. Kita ngetes Prof aja. Sebentar, saya bisa ngerekam berarti ya? Atau kita sudah rekam, kita sudah rekam, Pak. Oke. Nanti kita akan berikan ke Pak Jokowi. Ya, saya juga ada channel YouTube sih, tapi itu channel YouTube tuh karena ini musim pandemi ini kan kita harus online gitu ya. Siap. Jadi salah satu keuntungannya adanya pandemi ini memang kita online, jadi harus upload video ke YouTube gitu ya. Jadi ya biar mahasiswa tuh bisa mengulang melihat itunya gitu. Mungkin itu salah satu itu juga sih ya, ya kelebihan gitu ya. Kalau kita offline itu kan kuliah itu cuma satu dan tidak direkam gitu kan. Kalau ini mereka bisa ngelihat berkali-kali gitu ya. Kalau istilahnya mungkin kurang jelas atau apa gitu. Oke, kita langsung dikasih kuliah yang berat-berat ini pirsawan kita, pendengar kita. Oke, saya janji ini tidak ada rumus di sini ya. Jadi kita ngobrol santai aja. Dan ini memang istilahnya lubang hitam sebenarnya dari kajian fisika teoretik dan matematik gitu ya. Jadi ya kalau mau serius sih bisa nanti hubungin saya secara pribadi untuk bisa kolaborasi atau mungkin nanti Anda mengambil doktor gitu bisa lah gitu ya. Saya sekarang ada mahasiswa dokter 4, dua orangnya, satu orang mengerjakan kosmologi, satu lagi tentang tentang teori Maxwell, ada namanya teori elektromagnetik lah, modified elektromagnetik gitu, intinya gitu. Oke, jadi kita langsung saja. Jadi saya membahas ini tentang lubang hitam di sekitar kita. Jadi ini saya janji tidak akan ada rumus di sini, walaupun E sama dengan MC kuadrat gitu ya. Kalau di Brief History of Time yang diterjemahkan sebagai riwayat sangkala itu ada rumus E sama dengan MC kuadrat, tapi di sini saya jamin tidak ada. Mudah-mudahan ya kalau saya tidak lupa ya. Tapi setahu saya ini tidak ada.
Oke, sebelum kita membahas tentang lubang hitam, mungkin baik juga kita berbicara tentang struktur materi yang sampai saat ini orang ketahui gitu ya. Jadi kalau kita mulai dari ukuran sentimeter, ya sentimeter itu bisa dikatakan bisa kita lihat lah ya dengan mata telanjang gitu ya, ukuran sentimeter gitu ya, bahkan milimeter pun bisa. Tapi kalau sudah ukuran 10⁻⁹ meter gitu ya, di bawah 1 mikro itu udah tidak bisa kita melihat dengan mata telanjang, tapi kita butuh alat gitu ya. Kemudian kalau kita pergi lagi dari molekul ke atom gitu ya, itu kita bagi 10 lagi. Jadi yang atom yang sederhana itu kita tahu adalah atom hidrogen, dia terdiri dari satu inti atom, proton, dengan elektron yang mengelilinginya lah, gambaran semi klasiknya seperti itu. Jadi istilahnya sebelum awal abad 20, bagian terkecil dari materi itu kita masih atom gitu ya. Nah ternyata setelah awal abad 20, setelah 1900, orang mulai meneliti ternyata atom itu ada inti dengan elektron. Jadi makanya ada inti atom. Inti atom itu biasanya radiusnya itu sekitar 1 femtometer atau 10⁻⁵ lah gitu ya. Kemudian ternyata tahun 1960-an gitu ya, pembentuk inti atom yaitu proton dengan neutron itu ternyata ada lagi gitu ya, yang disebut namanya quark gitu. Jadi bisa dikatakan dari sentimeter ke 10⁻⁹ meter, 10⁻⁻10, 1 femto, 10⁻⁵ gitu ya. Dan seterusnya itu kita butuh alat yang canggih gitu. Dan alat yang canggih itu biasanya membutuhkan energi yang sangat besar gitu ya. Jadi memang bisa dikatakan ya kepercayaan kali ya bahwa walaupun ini memang belum bisa dibuktikan, tapi indikasi ke sana tuh ada bahwa ada materi yang terkecil yang membentuk di alam semesta gitu ya. Orang kalau sekarang hipotesanya, bukan hipotesa apa istilahnya, postulatnya itu adalah teori string ya, karena string itu yang panjangnya 10⁻⁻34 meter gitu ya. Jadi kenapa 10⁻⁴ meter? Itu sesuai dengan orde, mungkin kalau pernah baca tentang buku fisika modern ya, baik yang untuk umum ataupun yang kuliah, kan konstanta Planck itu ordenya 10⁻⁴ ya, meter. Jadi itu apa istilahnya panjang terkecil yang pernah diukur oleh, bukan diukur sih istilahnya, yang dihipotesakan ya oleh fisikawan gitu ya, bahwa itu merupakan panjang terkecil, tapi kita belum ada bukti ke sana gitu. Dan istilahnya dari quark ke baryon membentuk nukleus, atom, dan molekul, dan juga materi, itu ternyata dia mempunyai sifat ya dalam tanda kutip itu berbeda gitu ya. Jadi dari pembentuknya dia punya sifat sendiri, ketika nanti dia itu bergabung menjadi apa namanya molekul gitu ya dan lain sebagainya, itu dia jadi ya dalam tanda kutip berbeda gitu ya. Mungkin berbeda dari pandangan teori saat ini gitu ya, kita nggak tahu. Nah ini yang dikatakan disebutnya emergent behavior istilahnya gitu. Jadi sama juga seperti misalkan manusia gitu ya analoginya. Kalau manusia satu orang mungkin tidak terlalu banyak masalah ya. Apa masalahnya gitu? Mungkin masalahnya masalah dia sendiri. Tapi ketika sudah ada 2 orang, 3 orang gitu, itu udah ada masalah antar manusia, apalagi sampai 1000 gitu. Jadi makanya bisa dikatakan fisika itu walaupun katakanlah kita mempelajari tentang sistem partikel banyak seperti ini ya, nukleus, atom, molekul gitu ya, itu juga bisa kita aplikasikan ke human behavior ya, dan itu sudah ada gitu, sosiofisik kita sebutnya. Tapi tentunya itu terkait dengan masalah interpretasi fisik tentunya gitu ya, dan juga toolsnya bisa jadi mungkin sama gitu ya, mirip lah gitu ya. Tapi ada butuh interpretasi dan modifikasi matematik tambahan. Itu mungkin yang dikatakan emergent behavior gitu. Itu terlihat dari struktur materi dari yang sentimeter,
ke femtometer ya gitu ya. Ini yang baru diketahui oleh manusia. Kemudian di alam semesta ini ada 4 interaksi dasar yang ditemukan oleh orang gitu ya, ditemukan orang oleh fisikawan gitu ya. Jadi pertama yang paling kuat itu adalah interaksi nuklir kuat. Dia tuh sifatnya tarik menarik. Jadi ini yang bertanggung jawab terhadap kenapa inti itu bisa terbentuk. Jadi kalau kita lihat proton dengan neutron ya, seperti misalkan atom helium itu kan ada 2 proton ya, positif gitu ya. Harusnya kan dia antara proton itu kan tolak menolak ya. Tapi ternyata dia bisa membentuk suatu apa istilahnya ikatan gitu ya. Jadi itu yang bertanggung jawab itu interaksi nuklir kuat. Dan interaksi nuklir kuat ini dia bekerja pada range sekitar 10⁻⁻15 meter atau 1 femtometer. Dan apa namanya ya paling dasarnya kita sebut namanya quark tadi ya, itu interaksi nuklir kuat. Kenapa dia bisa terbentuk inti atom, proton, nukleon, itu dari sini. Dan ini adalah interaksi yang paling kuat tapi jaraknya sangat pendek. Kemudian apa namanya yang kedua terkuat istilahnya, nomor 2 itu adalah interaksi listrik ya, yang kita kenal. Jadi interaksi listrik ini sifatnya bisa tarik-menarik ketika berlawanan jenis, apa namanya muatannya, tolak-menolak ketika apa sejenis gitu ya, positif, negatif. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah interaksi nuklir lemah kita nyebutnya. Ini dia tolak-menolak ya. Jadi apa interaksi nuklir lemah ini bertanggung jawab terhadap yang kita sebut mungkin pernah dengar namanya peluruhan beta gitu ya. Kenapa sebuah inti atom bisa memancarkan elektron gitu ya, itu akibat adanya interaksi lemah gitu ya. Jadi ini dia tolak menolak sifatnya. Dan jangkauannya itu juga sekitar 1 femtometer. Kemudian interaksi gravitasi, dia tarik menarik gitu ya. Sebenarnya konsep di Newton itu kita mengenalnya tarik menarik ya, tapi kalau di Einstein nanti itu tidak harus tarik menarik gitu. Jadi bisa juga tolak menolak. Gitu. Jadi ini berdasarkan juga kecocokan dengan observasi astronomi ya. Mungkin kalau di sini ada Aprilia yang astronomi bisa nanti menambahkan gitu ya. Jadi interaksi yang jaraknya jauh itu adalah interaksi listrik dan interaksi gravitasi. Dan interaksi gravitasi itu sifatnya tarik menarik gitu ya, dan dia mayoritas bertanggung jawab terhadap dominan di alam semesta ini, dan dia bertanggung jawab terhadap ya ini tadi bagaimana alam semesta ini terbentuk dan keadaannya sampai sekarang. Tentunya interaksi gravitasi saja tidak cukup gitu ya, tapi tentunya ada tambahan-tambahan lainnya gitu ya. Jadi kalau berbicara interaksi ini, nuklir kuat itu ada teorinya sendiri, elektromagnetik itu kita bisa tahu adalah teori Maxwell, kemudian elektron lemah itu biasanya teori Fermi namanya, kemudian ada interaksi gravitasi itu Newton dan dikembangkan oleh Einstein ya. Jadi ini interaksi dasar yang ditemukan orang sampai saat ini. Gitu. Jadi sampai saat ini orang belum menemukan lagi interaksi dari 4 ini. Gitu. Nah kemudian alam semesta kita itu bisa dikatakan tidak ada bukti bahwa alam semesta ini tidak terbatas, tapi juga dia terbatas. Jadi belum ada jawaban. Jadi gambar yang saya tunjukkan ini itu adalah gambar di mana manusia itu bisa mengamati. Ya. Jadi tadi kalau paling kecil itu 10⁻⁻15 atau 1 femtometer. Kalau alam semesta yang paling jauh, ya, itu diperkirakan dari kita itu sekitar 1 miliar tahun cahaya. Jadi tahun cahaya itu adalah waktu yang ditempuh, jarak yang ditempuh oleh cahaya dalam 1 tahun, itu 1 tahun cahaya namanya. Jadi cahaya itu dari matahari ke bumi itu sekitar 8 menit gitu ya. Dan dia bisa mengelilingi bumi 7 kali dalam 1 detik. Jadi memang sangat-sangat cepat. Jadi kita bisa kebayang kalau 1 miliar tahun cahaya itu jaraknya tentunya sangat-sangat jauh gitu ya.
Dan kalau kita lihat memang di sini distribusi materinya yang putih-putih ini adalah materi gitu ya, super cluster kita nyebutnya. Itu tidak homogen ya. Jadi memang apa ya, ini bisa dikatakan yang disebut apa, alam semesta yang teramati oleh alat di bumi gitu ya. Nah, ini ada video ya supaya agak lebih santai kita ininya. Ini dari saya ambil dari internet, tentunya ini udah Anda bisa lihat di YouTube ataupun di medsos gitu ya. Sorry, mohon maaf, ini harusnya. Oke, kemudian tadi kita udah bahas tentang ini skala gitu, kurang lebih gambarannya seperti itu. Nah, kemudian yang menariknya itu ada di alam semesta ini. Itu alam semesta ini ada konstanta ternyata. Ya ini sejauh yang apa ditemukan manusia ya, model tentunya ya.
Jadi juga ada orang yang mengatakan tentunya kelajuan cahaya ini sebenarnya bukan konstanta alam, itu juga ada gitu. Tapi mayoritas mazhab para fisikawan gitu ya menganggap kelajuan cahaya itu konstan. Kemudian ada juga yang disebut konstanta gravitasi gitu ya. Kemudian apa namanya? Ini ada konstanta Planck yang tadi saya bilang ordernya 10⁻⁻34. Kemudian ada yang disebut konstanta Boltzmann ya, tapi yang utama itu adalah apa namanya konstanta alam itu yang G, H, dan C gitu. Yang K ini biasanya tambahan gitu. Yang utamanya ini. Jadi itu memang menarik juga ya ketika kita bicara tentang alam yang semesta yang observable-nya yang bisa dilihat itu sampai berapa miliar tahun cahaya, itu ternyata ada konstanta di sana gitu. Nah, tapi kita juga belum tahu penyebab adanya konstanta ini seperti apa, kita juga masih belum tahu. Nah, jadi kalau kita lihat, kita bahas tadi tentang mikroskopik ya, dan juga makroskopik. Ketika kita berbicara tentang mikroskopik, itu biasanya terkait dengan presisi kan ya, ketelitian gitu. Jadi makin kecil dia, itu makin presisi gitu ya. Nah, ketika tadi saya bilang, ketika dunia mikroskopik ini membentuk suatu sistem dan dia menjadi makroskopik, itu ada yang disebut namanya emergent behavior gitu. Ya, emergent behavior ya, kelakuan yang berbeda gitu ya, ketika dia itu berkelompok dengan individu gitu ya. Nah, artinya bahwa kalau kita secara makroskopik itu artinya ya itu tadi kompleksitas gitu ya. Jadi alam semesta ini yang besar seperti ini ya ada kompleksitasnya sendiri gitu ya. Bagaimana kok kita bisa hidup di alam semesta ini gitu misalkan. Dengan yang sangat luas gitu ya. Jadi seperti itu kurang lebih mikroskopik dengan makroskopik itu ternyata ada di alam semesta kita. Nah, ini adalah gambar dari apa namanya galaksi Milky Way atau Bima Sakti yang kita lihat. Jadi apa namanya alam semesta tata surya kita di sini yang matahari itu ya hampir dekat ya dengan apa namanya dekat ini kalau tidak salah hitungannya ini mungkin sekitar 10.000 tahun cahaya ya. Ya itu masih jauh, tapi kalau untuk ukuran galaksi ini sangat dekat gitu. Dan kalau kita lihat kan di sini kalau kita amati gitu ya, bukan hanya galaksi Bima Sakti ya, galaksi Andromeda juga ada, bahkan semua galaksi itu kok kenapa pusatnya itu sangat terang gitu dibanding dengan pinggirnya. Gitu. Itu menjadi pertanyaan gitu ya. Kenapa? Gitu kan lebih terang. Artinya lebih terang ini artinya ini lebih panas. Tentunya ini adalah ilustrasi tentunya ya. Jadi ilustrasi ini dibuat berdasarkan observasi astronomi. Jadi gambar ini dibuat tentunya berdasarkan observasi astronomi. Jadi ini untuk memudahkan kita ya, atau saya lah ya untuk mempresentasikan. Jadi kalau kita lihat pusat galaksi ini sangat terang dan artinya suhunya itu sangat-sangat tinggi gitu dibanding dengan pinggir-pinggirnya. Gitu. Jadi makanya kita ya berada di pinggir kan daripada pusat ya. Agak jauh gitu ya. Jadi makanya kita bisa hidup lah gitu. Nah, ini ada apa namanya video lagi ya. Apa penyebab setiap pusat galaksi itu kok bisa terang gitu. Oke, benda apa itu? Jadi yang tadi video tadi itu menggambarkan ilustrasi ya, apa yang kita sebut namanya itu lubang hitam. Jadi lubang hitam itu adalah sebuah objek yang dia memiliki rapat massa sangat besar, ya, sehingga dia mempunyai daya tarik gravitasi itu yang sangat-sangat besar gitu ya. Dan menurut teori Einstein, ini menyebabkan cahaya itu ketika masuk ke event horizon, yang nanti apa itu event horizon atau apa horizon peristiwa ya.
Jadi dia itu tidak dapat keluar dari ketika dia itu apa istilahnya melewati event horizon black hole gitu ya. Jadi ini baru secara klasik ya, bukan kuantum gitu. Jadi kita berbicara di sini tentang gravitasi itu, kalau Newton itu massa, tentunya juga Newton ada rapat massa gitu ya. Tapi kalau Einstein itu lebih ditekankan pada rapat massa. Jadi artinya black hole itu bisa saja sebesar kelereng, misalkan radiusnya 1 cm. Ya. Tapi dia bisa jadi memiliki massa sebesar matahari. Jadi massanya bisa jadi besar, tapi radiusnya sangat kecil. Makanya itu ketika rapat massanya itu sangat tinggi. Itu yang menyebabkan dia punya gaya gravitasi yang sangat kuat gitu. Yang menyebabkan cahaya aja bisa tidak dapat lolos gitu ketika masuk dari ketika melewati event horizon gitu ya. Jadi ya apalagi kita gitu yang kecepatannya kurang dari C, jauh gitu ya. Yang kecepatannya 10⁸ meter per sekon aja dia bisa tidak dapat lolos gitu. Jadi kebayang kalau kita manusia gitu ya. Jadi langsung kehisap gitu ya. Nah, kalau kita trace back lagi terkait dengan lubang hitam itu, sebenarnya dalam teori Newton itu juga istilahnya mengindikasikan ada sebuah rapat massa yang besar, sehingga dia juga punya massa yang besar, gitu. Tapi Newton itu tidak menjelaskan lebih lanjut. Kalau kita pegangannya pakai teori gravitasi Newton, itu seharusnya namanya lubang hitam itu semua objek itu bisa terlihat. Tapi nyatanya baru sampai tahun lalu, kalau tidak salah, 2 tahun lalu ya, itu black hole itu baru bisa difoto gitu. Jadi memang di teori Newton itu sangat kurang sekali dalam menjelaskan fenomena tentang sebuah objek yang gravitasinya itu sangat kuat. Gitu. Nah, jadi sebenarnya ya bisa dikatakan kita berterima kasih juga ya. Salah satunya itu pada Albert Einstein ya, tahun 1916, yang dia memodifikasi teori gravitasi Newton. Jadi intinya mungkin kalau saya bahasa canggihnya itu gini, kalau Newton kita berbicara di dimensi 3, Einstein itu bicara di dimensi 4. Dan perubahan satu dimensi itu istilahnya sudah merubah banyak hal gitu ya. Sudah berubah banyak hal. Nah, salah satunya itu terkait dengan sebuah objek yang sangat-sangat kuat. Dulu orang menyebutnya mungkin bukan lubang hitam, sebuah objek aja gitu. Jadi lubang hitam itu atau black hole itu karena dia itu tidak terlihat gitu ya. Karena Einstein dari Jerman ininya, dia nyebutnya Schwarzloch gitu. Schwarz itu artinya hitam, Loch itu artinya lubang atau hole ya, istilah black hole gitu. Jadi Einstein itu merumuskan teori relativitas umumnya tentang teori gravitasi, pengembangan teori gravitasi Newton itu teori relativitas umum gitu ya. Itu tahun 1916. Dan itu sudah banyak teruji kan, bahkan sampai sekarang itu juga sudah istilahnya memprediksi kemarin tentang gelombang gravitasi juga sudah dideteksi gitu ya. Lubang hitam sudah difoto gitu ya. Nah, tentunya Albert Einstein sendiri itu dalam merumuskan teori gravitasi itu ya ada satu lagi Henry Poincaré sebenarnya, atau David Hilbert, bukan Henry Poincaré, David Hilbert. Tapi David Hilbert itu kurang terkenal. Kenapa? Karena David Hilbert itu merumuskan teori relativitas umum itu dia secara matematik gitu ya. Jadi orang tidak begitu mengerti. Kalau Einstein dia karena fisikawan, dia lebih mungkin lebih bisa dia mengerti orang gitu ya, lebih diterima banyak orang gitu. Jadi karena bahasanya lebih membumi gitu ya. Jadi makanya memang kalau kata Heisenberg itu bilang kalau Anda mau mengerti sesuatu, Anda jelaskan pada orang umum, orang awam gitu. Ketika orang itu mengerti apa yang dibicarakan, berarti Anda sudah ahli di sana. Gitu. Nah, tentang lubang hitam ini juga tidak hanya Einstein sendiri, tapi yang pertama kali memecahkan persamaan Einstein yang rumit itu dengan simetri bola itu namanya Karl Schwarzschild gitu ya. Dulu Jerman ini kan mengalami perang dunia pertama gitu ya. Kalau Einstein itu anti wajib militer, si Schwarzschild ini dia major kalau tidak salah. Mayor ya. Di di pasukan gitu ya.
Dan yang menarik ini juga seorang fisikawan gitu ya, si Karl Schwarzschild ini. Jadi 3 bulan setelah Einstein merumuskan apa namanya persamaan gravitasinya, tentunya gravitasi di vakum gitu ya. Nah, Schwarzschild ini dia berperang itu sambil memecahkan persamaan Einstein ini gitu. Jadi katanya dia sampai sedang sakit gitu ya di apa namanya di tenda melawan malaria kalau tidak salah, seingat saya. Jadi dia masih menghitung gitu si Schwarzschild ini sampai dapat gitu, dan itu dikirim ke Einstein. Dan sayangnya memang si Schwarzschild ini dia meninggal ya di tendanya karena sakit gitu ya, dan juga dalam keadaan perang ya, sehingga hanya suratnya saja sampai ke Einstein. Nah, Einstein ketika dalam sebuah konferensi itu dia mempresentasikan hasil dari Schwarzschild ini di sebuah konferensi gitu ya. Dan ini yang terkenal disebut namanya solusi Schwarzschild atau geometri Schwarzschild. Nah, geometri Schwarzschild ini merupakan apa istilahnya model dari lubang hitam yang sederhana gitu. Jadi secara klasik gitu. Jadi di situ orang banyak cerita tentang terkait singularitas, lubang hitam, segala macam itu gimana. Kemudian ada juga Stephen Hawking dan Roger Penrose ya. Mereka ada makalahnya secara terpisah, dan mereka juga apa istilahnya mengembangkan, terutama Roger Penrose ya, dia mengembangkan tentang teori Einstein, terutama untuk teori lubang hitam ini secara geometri, dan dia dapat hadiah Nobel ya tahun 2020 gitu. Padahal papernya itu tahun 1965 seingat saya. Saya baca itu di Physical Review Letters gitu ya. Nah, kemudian juga ada Stephen Hawking. Stephen Hawking ini, Hawking dengan Penrose ini bisa dikatakan dia merumuskan kalau yang kita sebut namanya canggihnya itu yang disebut teorema singularitas Hawking-Penrose gitu. Jadi persamaan Einstein itu ada teori apa singularitasnya yang menyebabkan dia gravitasi sangat kuat gitu di situ, sehingga apa namanya cahaya itu tidak dapat lolos. Nah, cuma sekitar tahun 70-an Stephen Hawking itu merevisi teorinya gitu ya. Ya, dia ada menunjukkan bahwa bisa apa namanya lubang hitam itu memancarkan radiasi gitu ya, ketika partikelnya itu partikel kuantum gitu ya. Nah, jadi memang yang ditinjau oleh Einstein ya, dan apa istilahnya kita sebutnya teori klasik gravitasi gitu ya, itu memang cahaya tidak dapat lolos dari lubang hitam. Tapi ketika cahaya itu kita pandang sebagai teori kuantum, sebagai partikel kuantum gitu ya, itu bisa memancarkan energi gitu. Ya tentunya kalau cerita kita enak ya, pendek, tapi kalau untuk kerjanya, nah itu it takes time gitu, butuh waktu. Jadi ini bisa dikatakan kalau boleh saya kilas balik terkait dengan teori tentang lubang hitam gitu ya. Tentunya masih banyak lagi ya, selain 4 orang ini ya, ada banyak gitu ya. Sekarang terutama dominan dari Amerika gitu. Nah, jadi kalau secara klasik ya, jadi sampai sebelum tahun 2017 atau 2018 itu orang tidak bisa melihat lubang hitam gitu ya. Jadi maka disebut the black hole itu memang dia tidak terlihat dengan mata telanjang gitu. Dia itu tidak terdeteksi oleh alat optik ya, yang maksudnya untuk ini gravitasi gitu ya. Apalagi mata telanjang gitu ya. Pakai teleskop sinar X atau sinar radio aja tidak bisa gitu. Jadi ini sebenarnya ini bisa kita lihat dalam tanda kutip, tapi butuh teknik yang harus diperbaiki. Nanti akan kita bahas gitu ya. Nah, ini salah satu pionir ya, si Profesor Andrea Ghez, dia juga mendapatkan hadiah Nobel gitu. Jadi tentunya bukan hanya dia, biasanya dia kepala sebuah tim gitu ya, yang disebut namanya Event Horizon Telescope, itu konsorsium teleskop itu. Jadi ada beberapa tempat teleskopnya itu merupakan teleskop radio gitu ya. Jadi dia salah satu pimpinannya gitu ya. Jadi ada banyak pimpinannya gitu, dan
Dia dapat hadiah Nobel tahun 2020 terkait dengan teknik bagaimana melihat sesuatu yang tidak terlihat. Gitu ya, itu tadi mendeteksi tentang black hole. Saya lupa dia dari Amerika kalau tidak salah. Jadi bagaimana? Jadi teknik itu begini. Kalau kita tidak bisa melihat lubang hitam karena dia itu selalu memancar cahaya, berarti kita harus melihat, istilahnya kita harus seperti meletakkan misalkan sebuah benda dan kita lihat bagaimana efeknya pada benda sekitar. Gitu. Jadi benda yang disimpan itu bukan benda tahu atau tempe, bukan ya, tapi sebuah bintang gitu misalkan, itu alami di situ. Jadi tidak bisa dikontrol oleh kita. Jadi kita hanya bisa mengamati. Gitu. Jadi mendeteksinya itu dengan melihat efek dari benda-benda di sekitarnya. Nah, ini sebuah ilustrasi ya. Jadi dari sistem bintang yang kodenya GRO J1655-40 gitu ya. Dan ini berada dalam galaksi kita tentunya. Jadi yang biru ini, yang hitam ini adalah lubang hitam. Jadi ini ada bintang di sekitarnya, jaraknya ya dalam ukuran sangat jauh, bisa jadi lebih jauh daripada radius tata surya kita gitu ya. Nah, jadi ketika ada sebuah benda bintang gitu ya di sekitar lubang hitam itu, dia akan diserap gitu ya. Nah, yang diserap ini dia biasanya berupa plasma atau gas-gas gitu di sini. Dia jadi nanti akan berpilin gitu ya, berrotasi di sini. Dan biasanya ketika lubang hitam itu menyerap materi ini dengan tadi berpilin ini yang kita sebut namanya plasma di sini. Partikel ya, plasma itu berupa gas gitu ya. Gas-gas tekanan tinggi gitu, dia serap di sini. Dan lubang hitam ini dia akan memancarkan sinar X biasanya. Ini yang kita sebut namanya jet di sini. Nah, makanya nanti namanya sinar X itu ya kita hanya bisa melihat pakai teleskop sinar X, bukan teleskop yang cahaya tampak yang biasa kita pakai gitu, enggak. Ini ada teleskop radio. Teleskop radio untuk yang di bawah ini ya, di bawah cahaya tampak. Kalau ini di atas cahaya tampak. Jadi ini sifatnya teleskop sinar X ada lagi gitu. Saya tidak bisa menjelaskan seperti apa karena saya bukan orang observasi gitu ya. Observasi astronomi, saya orang teoritis. Jadi ya saya hanya bisa bercerita tentang alat-alatnya saja, tapi bagaimana dia bekerja ya mungkin orang astronomi ya, kalau ada Bu Aprilia di sini bisa ngejelasin mungkin lebih lanjut gitu ya. Jadi intinya seperti itu. Jadi bintang bisa jadi 1 juta kali matahari itu bisa diserap oleh black hole itu. Nah, cuma memang pertanyaannya itu ada nggak batasnya gitu ya. Pertanyaan itu gitu. Ada nggak batasnya? Itu orang kita belum tahu gitu. Itu batas seberapa besar lubang hitam itu bisa menyerap materi. Gitu. Ada nggak kapasitasnya gitu. Kalau kita kan istilahnya umumnya benda-benda di sekitar kita kan ada kapasitasnya kan, dia misalkan menyerap kalor gitu ya. Menyerap energi gitu kan ada batasannya. Nah, ini lubang hitam ini kita nggak tahu gitu ya. Batasannya seberapa besar dia, berapa banyak dia bisa menyerap massa gitu ya sejauh ini. Jadi itu yang masih misteri gitu ya. Masih misteri. Nah, ini adalah salah satu contoh lubang hitam yang pertama kali difoto gitu ya oleh yang disebut namanya Event Horizon Telescope. Jadi ini adalah lubang hitam yang berada di pusat galaksi M87 kodenya. Itu kode astronomi ya, saya juga nggak tahu itu kode itu. Dan masanya itu diperkirakan sekitar 6,5 miliar kali massa matahari. Jadi sangat besar, yang kita sebut namanya supermassive black hole. Jadi masanya itu miliaran kali massa matahari. Ini orang memperkirakan, belum tahu radiusnya seperti apa besarnya, apakah cuma sebesar bumi, sebesar kelereng, kita nggak tahu. Ya, gitu. Dan kita juga tidak tahu apa yang terjadi di dalam black hole itu seperti apa gitu. Gambaran mikroskopiknya. Itu memang masih banyak hal yang masih belum kita tahu. Nah, ini kurang lebih pengamatan gitu ya. Jadi kalau Anda lihat di sini, Event Horizon Telescope itu ada di 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada di 6 tempat gitu ya.
Jadi tahun 2009 itu diamati seperti ini, 2011 seperti ini, ya. Sampai akhirnya 2017 gitu ya, dan ini dikonfirmasi dia bentuknya seperti ini. Jadi ini apa istilahnya pengamatan gitu ya, potret gitu. Jadi black hole-nya itu black hole-nya itu di tengah sini yang hitam ini. Jadi yang ini tuh merupakan plasma yang diserapnya di daerah yang terang ini. Gitu. Jadi black hole ini tidak terfoto gitu. Dan data yang dihasilkan dari untuk menghasilkan foto seperti ini, ilustrasi seperti ini, itu berapa ratus tera gitu ya, data itu, dan itu diolah gitu ya. Jadi memang foto seperti ini itu hasil pengolahan data, bukan foto kita ambil langsung, enggak. Gitu. Jadi hasil pengolahan data. Jadi sama halnya seperti analogi mata kita kan, mata kita itu ada algoritmanya kan, algoritmanya dia untuk melihat benda gitu ya. Kan kebetulan mata kita itu dia menggunakan cahaya tampak algoritmanya gitu. Jadi makanya bisa kita lihat benda di sekeliling kita. Tapi kalau lubang hitam itu algoritmanya berbeda. Jadi makanya dia butuh apa namanya? Butuh algoritma sendiri. Dan tentunya ini ratusan ilmuwan ya, fisikawan gitu ya, kerja di sini dan memang sudah dikonfirmasi lah kurang lebih memang gambar ini tuh ya gambar tentang black hole gitu, tentang lubang hitam yang berada di pusat galaksi M87, berarti ini di luar galaksi kita. Tapi di galaksi kita ya tentunya tuh ada yang kita sebut namanya Sagittarius A prime, A bintang. Itu ada. Jadi ini yang tadi Event Horizon Telescope. Nah, jadi tahun 2020 itu saya juga sangat surprise sih bahwa Roger Penrose itu dapat hadiah Nobel gitu. Tapi memang kalau seandainya Hawking masih hidup juga harusnya dia juga dapat ya, karena salah satunya ini yang apa istilahnya mengembangkan teori secara teoritis ya tentang lubang hitam gitu ya. Jadi dia mempelajari atau mengembangkan teori-teori dari Schwarzschild tadi yang jadi yang lebih umum gitu ya. Jadi bahwa ternyata di teori relativitas itu memang memungkinkan adanya apa suatu objek yang sangat kuat gravitasinya yang bisa dikatakan bisa kita anggap sebagai singularitas gitu ya. Dan dia bisa menyerap benda-benda di sekelilingnya gitu. Bahkan cahaya sekalipun tidak dapat lolos. Nah, kemudian itu teorema singularitas yang pertama, yang keduanya itu terkait dengan alam semesta. Bahwa alam semesta itu dia memang terjadi dari singularitas gitu ya. Dan dia itu terjadi apa istilah yang disebut namanya Big Bang itu bukan sebuah ledakan ya sebenarnya. Tapi dia merupakan sebuah apa ya, surprise gitu. Kenapa surprise? Karena yang awalnya di singularitas, kalau kita bicara singularitas itu sains tidak akan bisa menjelaskan gitu ya. Fisika apalagi ya tidak bisa menjelaskan kalau ada singularitas. Tapi tiba-tiba dari singularitas itu dia bisa terukur gitu. Apa yang menyebabkan itu kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Itu misteri di situ. Nah, dua orang ini, Reinhard Genzel dan Andrea Ghez, itu dia istilahnya ya bisa dikatakan ya menemukan ya kompak objek yaitu di galaksi kita ya, di galaksi Bima Sakti. Tentunya kalau untuk eksperimen ini dua orang ini merupakan pimpinan gitu ya. Biasanya ada tim di sana yang kerja gitu ya, postdoc maupun yang mahasiswa dokter ataupun yang kolega gitu. Nah, ini yang seperti tadi saya bilang, jadi apa istilahnya tata surya kita dengan pusat galaksi itu tadi saya lupa jaraknya sekitar 10.000 ya, ini diperkirakan sekitar 26.000 tahun cahaya. Ya jauh lah ya kalau dalam ukuran kita mah dari bumi, tapi kalau ukuran galaksi ini dekat ya gitu. Jadi di kita itu ada apa namanya yang disebut namanya Sagittarius A bintang gitu ya. Sagittarius A bintang. Jadi dia berada di pusat galaksi kita. Jadi makanya di pusat galaksi itu terlihat lebih terang gitu dibanding dengan yang sekelilingnya. Karena di apa istilahnya? Di pusat galaksi ini ada lubang hitam gitu ya. Yang menyebabkan dia sangat terang gitu ya.
Seperti itu. Nah, bagaimana dengan matahari gitu ya? Nah, sejauh ini menurut perhitungan yang standar dilakukan orang, matahari itu tidak menjadi lubang hitam. Dan pada saat ini mungkin Bu Aprilia bisa konfirmasi lagi gitu ya, menambahkan bahwa matahari itu sampai saat ini masih menjadi jalur utama dalam sejarah diagram bintang. Jadi artinya energinya masih banyak gitu ya, dan dia masih tinggi suhunya gitu ya, dan diprediksi dia tidak menjadi lubang hitam gitu ya. Yang pertama kali memprediksi ini si Chandrasekhar gitu ya. Chandrasekhar ini dia juga dapat Nobel itu terkait dengan lubang hitam juga ya, sama. Jadi dia yang menariknya itu dia menghitung yang disebut namanya limit Chandrasekhar, bahwa sebuah bintang itu bisa memungkinkan menjadi lubang hitam itu ketika masanya 1,4 kali masa matahari gitu ya. Itu tentunya dengan beberapa asumsi gitu ya. Yang kalau saya diceritakan di sini ini butuh panjang lagi, bahkan nanti ada persamaan gitu ya, karena saya janjikan tidak ada persamaan gitu ya di sini. Ya mungkin ilustrasi yang geometri sedikit-sedikit boleh lah ya, tidak terlalu berat gitu. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini sebenarnya anekdot aja, jadi mudah-mudahan masih bisa berlanjut ya. Oke. Nah, ini ilustrasi tentang teori gravitasi Einstein. Jadi kalau dalam teori gravitasi Einstein itu, kalau ruang waktu tidak ada gravitasi, itu flat aja. Flat aja. Jadi flat itu datar ya. Jadi sebuah ruang dikatakan datar itu ketika jarak antar dua titik itu adalah garis lurus. Itu yang paling mudah. Jadi itu tanpa gravitasi. Nah, kalau dengan gravitasi, ya jadi kalau gravitasi itu dibayangkan seperti lembaran karet gitu ya. Jadi kalau kita simpan bola gitu yang berat, lembaran karet itu akan melengkung seperti ini. Ini contohnya bumi gitu ya. Makin berat masanya dia akan makin besar kelengkungannya. Jadi karet itu melengkung, lembaran karet itu melengkung. Nah, ini misalkan yang hijau ini kan masanya besar dibanding dengan ini. Kelengkungannya juga tentunya lebih besar gitu ya dibanding dengan yang kecil. Nah, ini gambaran analoginya gitu ya. Jadi kalau misalkan matahari gitu ya, ini kalau ini lembaran ini adalah ruang waktu gitu ya. Dan ini adalah ruang waktu di sekitar matahari kita misalkan. Dia melengkung gitu ya. Nah, kita lihat di sini cahaya itu dia akan lintasannya akan melengkung. Jadi dengan kata lain, cahaya itu lintasannya akan dibelokkan lah gitu ya, menjadi kurva yang tadinya garis lurus menjadi lengkung gitu ya. Nah, deflected itu faktor kelengkungan itu ya disebabkan oleh adanya kelengkungan ruang waktu di sekitar dari matahari. Gitu. Atau sebuah massa lah ya seperti ini. Nah, kalau itu lubang hitam, ya kalau tadi kan seperti ini nih, sumurnya dangkal. Kalau lubang hitam, dia sumurnya itu sangat dalam gitu ya. Sehingga nanti kalau cahaya itu masuk ke yang disebut namanya Van Horizon ini, dia tidak akan lolos gitu, dia langsung terserap di sini. Jadi gambarannya seperti itu yang tadi istilahnya massa itu disimpan di sini itu ya itu ya. Jadi istilahnya memang sangat-sangat kuat ya gaya gravitasinya gitu ya. Jadi sumurnya itu sangat-sangat dalam lah gitu. Kalau di kita istilahnya kan ada pepatah ya. Dalamnya lautan kita bisa tahu, tapi dalamnya hati kita tidak tahu gitu kan. Itu mungkin juga black hole juga ya mungkin ya. Hati. Oke. Nah, ini bandingannya aja seperti misalkan matahari gitu ya. Seperti ini kelengkungannya, sumurnya lah istilahnya gitu ya. Mungkin ini telaga lebih tepatnya. Kalau ini mungkin neutron star ini palung misalkan ya, bayangannya palung di laut gitu ya. Kalau ini bukan palung lagi, ini istilahnya udah sumur tak terbatas gitu, nggak kenal batasannya gitu, dasarnya gitu ya, black hole ini. Jadi karena dia rapat massa sangat besar, dia lebih cenderung menarik benda di sekitarnya dengan sangat kuat. Gitu.
Jadi itu analogi gambarannya. Gitu. Nah ini apa namanya? Ini dari website Nobel tentunya saya ambil gitu ya. Ini gambaran untuk publiknya, tapi sebenarnya publik juga apa istilahnya harus minimal pernah ngambil teoretivitas mungkin ya, lebih paham di sini ya. Jadi sebenarnya kenapa apa istilahnya di sekitar black hole itu setelah event horizon itu cahaya tidak dapat lolos, itu memang terjadi perubahan ruang waktu. Jadi yang tadi waktunya misalkan arahnya ke atas gitu ya, tetapi ketika dia itu apa namanya masuk ke event horizon, dia berubah jadi ruang. Artinya ada perubahan, kita nyebutnya perubahan geometri lah ya, yang tadinya ruang itu jadi waktu, waktu itu jadi ruang, jadi terbalik gitu ya. Dan karena ini terbalik, apa namanya sifatnya, jadi dia punya geometri tersendiri, makanya itu cahaya tidak dapat lolos lah, gambarannya seperti itu. Dan diagram ini yang memperkenalkan adalah Penrose. Jadi makanya dia dapat hadiah Nobel. Itu jadi bagaimana sebuah bintang itu kolaps atau runtuh gravitasinya sehingga terjadi perubahan ruang waktu. Jadi sifat ruang waktunya berubah dari ruang jadi waktu, waktu jadi ruang, itu terbalik. Itu apa namanya gambaran dari apa yang kita sebut namanya diagram Penrose gitu ya. Jadi Penrose itu dia menggunakan diagram ini sebenarnya untuk menjelaskan yang lebih sederhana gitu ya. Kenapa lubang hitam itu apa cahaya ketika masuk dalam event horizon itu tidak dapat lolos gitu. Dia terjadi perubahan ruang waktu. Ya, mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf. Semoga bisa menikmati presentasi ini. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator ya. Terima kasih Prof. BG untuk cerita mengenai black hole-nya. Sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab nih dari teman-teman, saya penasaran dengan penjelasan terakhir tadi Prof. BG. Ya. Apa namanya? Tadi kan dikatakan bahwa ruang dan waktu itu berubah ya ketika apa namanya? Ketika masuk ke event horizon itu ruang dan waktunya berbeda. Nah, ya. Kalau kita nonton film-film kayak film-film Avenger ya, itu kan ya. kalau dia mau masuk ke ruang waktu berbeda, dia masuk ke black hole. Jadi pertanyaan saya, kalau di situ secara fisika ruang dan waktu itu berubah kita masuk ke black hole, jangan-jangan black hole ini pintu untuk masuk ke ruang waktu yang berbeda. Memang begitu ya kira-kira Prof? Ya bisa dikatakan begitu. Jadi memang begini, untuk kasus black hole ini kan kita baru mengamatinya kan pada level cahaya ya, partikel elementer gitu ya, foton gitu ya. Kita belum berbicara nanti misalkan gimana kalau nanti sel ini masuk sini gitu ya. Kita belum berbicara itu. Ya kalau prediksi saya dia akan hancur tentunya. Akan hancur. Nah, tapi sekali lagi ini adalah gambaran klasiknya. Gambaran kuantumnya gimana kalau kita bicara tentang Avenger itu? Kalau kita bicara kuantum, ya kuantum tuh apa aja mungkin kan? Kalau istilah gini, kalau misalkan seseorang masuk ke sini, dia hancur, ya itu probabilitas yang satu. Tapi dia tidak hancur, itu juga probabilitas lagi. Jadi kita dalam teori kuantum tuh, kalau kita anggap sebagai partikel kuantum, itu apapun bisa terjadi. Jadi dia bisa dipancarkan lagi bisa gitu ya, atau dia memang hancur masuk ke singularity gitu. Jadi memang kajian black hole ini umumnya sih masih klasik sifatnya, yang standar ya. Kalau untuk yang kuantum itu kita masih belum, karena ya tadi karena black hole ini kan di pusat alam semesta ya, itu jaraknya kan 26.000 tahun cahaya. Sedangkan Voyager itu saya nggak tahu dia udah jaraknya berapa itu tadi, kurang dari tahun cahaya kan ya, mungkin baru 1 parsec kurang kali ya. 1 parsec itu biasanya jarak antar bintang ya. Gitu. Jadi memang ini itu dilakukan berdasarkan pengamatan di bumi tentunya. Kita tidak
Tidak tahu. Dan nanti kalau misalkan ada teknologi Star Trek juga, ya mungkin kita bisa kali ya mengamati langsung gitu ya peristiwa lahirnya bintang gitu, terus dia ada matinya bintang, misalkan dia jadi bintang neutron atau bintang katai putih atau lubang hitam gitu, mungkin bisa gitu ya. Kalau teknologinya udah Star Trek seperti itu ya. Tapi kalau untuk teknologi sekarang mungkin cukup berdoa aja gitu. Artinya ya kita berusaha tentunya semaksimal mungkin istilahnya apa yang kita bisa gitu ya. Tapi tentunya memang kalau di Indonesia ini dan juga tim yang kami lakukan di ITB dan Indonesia gitu, karena ada kolaborasi di Indonesia juga, itu umumnya masih bersifat klasik, tidak kuantum dan teoritis kita sifatnya. Kalau untuk eksperimen atau observasi kita harus keluar negeri ya, ke Amerika, Eropa gitu. Sebenarnya di Lembang itu juga ada, tapi di Lembang itu dia teleskopnya khusus untuk asteroid, seingat saya. Jadi untuk level tata surya dia belum, setahu saya tidak untuk bintang, setahu saya. Jadi bintang itu biasanya kita pakai teleskop radio atau teleskop sinar X gitu untuk melihat itu. Oke, berarti memang ada peluangnya black hole ini menjadi pintu ya, Prof ya, pintu masuk ke ruang dan waktu yang berbeda, tapi ditinjaunya dari fisika kuantum. Ya. Oke, baik. Begitu ya, Prof ya, kira-kira ya. Kita Kurang masuk ke lebih pertanyaan seperti dari yang saya tahu. teman-teman. Ini menarik sebenarnya, kalau secara fisika ada kemungkinan dia menjadi pintu untuk masuk ke ruang dan waktu yang berbeda, ini menjadi menarik jadinya. Oke, Prof, kita masuk ke pertanyaan dari kawan-kawan. Terkait dengan pertanyaan yang tadi saya sampaikan, ada pertanyaan dari Kang Anto Sudarto, singularity. Prof tadi banyak bicara tentang singularity. Singularity itu sebenarnya kalau bahasa sederhananya apa, Prof? Ya, singularity itu tuh adalah ini lubang hitam letaknya di situ. Jadi singularity itu dalam hal ini adalah lubang hitam. Oh, jadi lubang hitam itu terletak di singularnya di sini. Oke. Jadi ini untuk yang lubang hitam. Nah, ada singularity juga yang tadi ketika alam semesta itu baru lahir gitu ya. Itu awal dari singularity. Nah, singularity itu artinya yang tidak terukur gitu ya. Tiba-tiba dia jadi normal gitu. Bisa terukur. Berarti ada satu titik yang starting from nothing ya gitu ya, Prof, kira-kira. Ya, seperti itulah. Jadi istilahnya ya, jadi kita mulai dari yang tidak ada menjadi ada. Bahasa sederhananya seperti itu. Dari tidak ada menjadi ada. Oke. Menarik sekali. Baik, Prof, ini kita teruskan ya beberapa pertanyaan ini agak jorok-jorok sih, Prof, ini teman-teman ini, tapi nggak apa-apa ya. Pertanyaan pertama dari Kang Muhammad Kamaludin. Kapan Voyager akan berjarak 1 tahun cahaya dari bumi? Wah, saya nggak tahu juga itu ya. Oke. Ini pertanyaannya yang jorok-jorok sih maksudnya. Terus pertanyaan, ini ada lagi nih pertanyaan dari Dodi, Mas, dari Kang Dodi ini. Jadi apakah di galaksi nan jauh itu ada penghuni semacam manusia dan berkembang biak dengan hubungan seks? Nakal-nakal ini pertanyaannya, Prof. Gimana, Prof? Mau dijawab saya nggak? itu nggak tahu ya kalau itu. Oke. Kita lewat. Belum pernah ketemu. Saya membacakan ya pertanyaan-pertanyaannya ya. Kebetulan malam ini kita tidak ada pertanyaan-pertanyaan dibatasi ya. Nah, ini ada pertanyaan lain dari Gustom 95. Kalau kita menurunkan pesawat ke Saturnus, berapa lama delay gambar video yang dikirimkan ke bumi? Ini mau dijawab nggak, Prof? Ya, delay-nya kita lihat aja ini, berapa jarak dari bumi ke Saturnus. Ya, tinggal Anda ini aja. Cahaya butuh berapa lama dari dari jarak tersebut, yaitu kurang lebih jaraknya dibagi Bisa C dihitung. aja. Ya, exactly, bisa dihitung, Prof. Iya, bisa dihitung. Nah, ini ada pertanyaan, tapi kayaknya pertanyaan dari Mbak Nita tadi udah dijawab ya, Prof. Black hole terdekat di bumi, yang Saturnus A tadi ya? Sagittarius A. Sagittarius A. Pertanyaannya adalah, apakah bumi cukup aman? Karena black hole ini menyedot semua yang ada di sekitarnya. Gimana nih, Prof, secara fisika? Ya, sejauh yang saya tahu dan ya kami ya para fisikawan tahu itu, kita belum tahu tadi ya. Jadi seperti misalkan di Sagittarius A bintang itu dia ada supermassive black hole, jadi lubang hitam yang sangat besar masanya. Dan tadi kita juga tidak tahu seberapa besar kapasitas sebuah black hole itu dapat menyerap materi. Itu kita tidak tahu. Itu yang pertama.
Yang kedua juga tadi matahari itu diprediksi tidak menjadi lubang hitam juga kan hasil perhitungan ya secara saintifik gitu ya. Tapi nanti apakah nanti bisa terjadi di sana, bisa jadi ya namanya juga apa aja kan mungkin kan ya bisa terjadi gitu ya. Jadi kalau itu memang ternyata ketemu itu bisa jadi lubang hitam ya, itu berarti ada asumsi yang bisa jadi apa istilahnya kita tidak memperhitungkan gitu ya. Tapi sejauh ini sih diamati itu ya aman-aman saja untuk matahari ya. Nah, kalau untuk yang Sagittarius A bintang itu, dan umumnya kan kebanyakan lubang hitam itu adanya di pusat Bima Sakti kan, pusat galaksi kan ya, karena galaksi itu kan sangat terang dan bisa jadi itu bisa lebih dari satu itu lubang hitamnya gitu ya. Kalau misalkan dia bukan merupakan supermassive black hole. Mungkin itu. Jadi jawabannya saya nggak tahu itu. Kapan kita ininya gitu ya. Kapan kita tersedotnya mau black hole gitu ya, pindah ke ruang dan waktu yang berbeda. Ini ada pertanyaan dari host kita tadi, Kang Aris nanya, tadi ada sejumlah konstanta alam semesta. Nah, itu gunanya buat apa, Prof? Iya. Jadi itu konstanta yang ditemukan orang. Jadi ya konstanta Planck itu kan dia berarti kan mewakili teori kuantum ya, apa istilahnya, gambaran mikroskopik ya, dan juga C itu kan dia terkait dengan apa cahaya, kelajuan cahaya dalam vakum. Kemudian G itu gravitasi kan, gravitasi itu kan biasanya dia dominan di benda-benda besar kan, di makroskopik gitu. Apa namanya? Ya kegunaannya sih itu muncul ketika kita merumuskan kalau G itu tentang apa fenomena interaksi gravitasi, kemudian C itu juga kita untuk tadi merumuskan apa istilahnya teori elektromagnetik Maxwell gitu ya. Sedangkan konstanta Planck itu kita untuk merumuskan teori kuantum. Salah satu kegunaannya seperti itu. Oke, terima kasih Prof. Itu kegunaannya Kang Aris. Jadi kalau Kang Aris mau merasakan kegunaannya, ya belajarlah, masuklah ke tempatnya Prof. Bob BEG. Siap. Siap. Nanti kita di reuni kita bahas nih tahun 2022. Ada pertanyaan dari Mas Arya Pradana, Prof. Black hole yang tadi ditampilkan itu kan difoto pada jarak sekian tahun cahaya. Nah, ada nggak perkiraannya sebenarnya black hole itu terjadinya kapan? Karena kan ada waktu si cahaya itu sampai ke bumi. Jadi foto itu pasti foto sesuatu yang terjadi sudah lama gitu, Prof. Gimana, Prof? Ada hitungannya nggak kira-kira? Iya. Jadi kalau asumsinya bahwa cahaya itu kan istilahnya melalui apa yang disebut struktur kausal kuat ya bahasa canggihnya. Artinya dia kita amati di mana kita asumsikan bahwa cahaya itu dia melewati bagian dari alam semesta kita yang sifatnya kausalitas. Jadi sebab akibat. Jadi kalau cahaya tersebut itu seperti itu, ya itu betul memang. Yang kita amati misalkan 1 juta tahun cahaya, itu berarti bisa jadi terjadinya 1 juta tahun lalu gitu kan, ada keterlambatan. Tapi kalau menurut teori relativitas ya khusus ataupun umum, teori Einstein, cahaya itu dia bisa apa istilahnya tidak harus melewati apa daerah kausalitas, tapi dia bisa juga apa secara apa istilahnya spontan ya. Apa spontan itu ya simultan. Jadi artinya apa yang kita lihat itu memang benar-benar terjadi saat itu gitu kita lihat. Itu cahaya itu seperti itu. Nah, cuma memang kita belum ada teknologinya yang membedakan mana cahaya yang dia berasal dari daerah kausalitas di alam semesta, mana yang memang bukan gitu ya. Itu kita masih belum bisa membedakan. Seperti itu. Jadi ada 2 kemungkinan.
Jawabannya betul, bisa. Ya, itu memang terjadi 1 juta tahun yang lalu, atau katakanlah 1,5 miliar tahun yang lalu. Atau memang itu terjadi pada saat itu, gitu. Karena cahaya itu apa istilahnya, bisa tidak harus kausal, gitu. Tidak harus kausal. Oke. Jadi bisa jadi itu kejadian yang pas saat ini dramatis bersamaan ya. Ini nih apa namanya, sesuatu yang baru nih kelihatannya, karena selama ini kita berpikir kalau cahaya juga dia menembus ruang, tapi Prof. BG mengatakan bahwa tidak selalu cahaya melewati ruang gitu ya Prof ya. Ya, jadi gambarnya begini. Ini kan Anda lihat di sini kan ada kerucut ya. Ya. Ini disebutnya namanya kerucut cahaya ya. Jadi kalau kita hidup itu disebut di ruang yang namanya ruang apa, di bagian time lag. Jadi time lag itu di atas di sini. Dia sebenarnya bukan kerucut, tapi ada hiperboloida di atas kerucut ini. Itu disebut namanya ruang yang punya kausalitas gitu ya. Jadi ini namanya kerucut cahaya. Jadi di atas ini itu kita istilahnya hidup lah ya. Nah, itu dibedakan antara apa istilahnya, daerah masa depan, yang titik ini adalah daerah sekarang, dengan daerah masa lalu. Jadi kalau materi relativitas sebenarnya antara masa depan, sekarang dengan masa lalu itu terputus dia. Discontinue lah istilahnya gitu. Tidak terhubung. Tapi kalau cahaya dia kan bisa terhubung di sini. Di kerucutnya ini gitu ya. Jadi antara masa depan, masa sekarang dengan masa apa namanya, masa lampau, dia terhubung gitu ya. Jadi itu memang memungkinkan cahaya itu tadi kita bisa melihat dia secara simultan gitu, karena dia bisa jadi tidak terbedakan gitu ya. Antara untuk cahaya ya, mana apa istilahnya, masa depan dan masa sekarang dan masa lampau gitu. Berada pada saat yang bersamaan ya. Gitu ya Prof ya. Bisa berada Ya, pada jadi saat artinya yang kita bisa bersamaan. melihat peristiwa misalkan bintang meledak, itu memang bintang meledak saat itu. Itu bisa kemungkinan seperti itu. Atau kalau jaraknya 1 juta tahun cahaya, berarti itu terjadi, bintang tersebut terjadi ledakannya 1 juta tahun cahaya gitu. 1 juta tahun lalu gitu ya. Terjadinya baru kita amati sekarang. Jadi ada 2 kemungkinan sebenarnya. Kalau mau relativitas ya. Oke. Mudah-mudahan penjelasannya dipahami dengan baik nih oleh yang tadi nanya Mas Arya Pradana. Ada pertanyaan dari ketua reuni kita, Kang Sodik. Pertanyaannya, kalau kita umpamakan black hole ini seperti air tersedot ke dalam apa namanya, ke dalam selang gitu ya. Nah, itu kan berarti kira-kira benda itu berpindah masuk ke sesuatu tempat dan mungkin akan keluar di tempat yang lain. Nah, begitu nggak, Prof? Oh ya, jadi memang ada teori yang disebut namanya white hole ya, atau apa, lubang putih ya. Jadi kalau lubang hitam itu selalu menyerap terus-menerus. Kalau white hole itu dia selalu mengeluarkan terus-menerus lah gitu. Jadi masuknya melalui lubang hitam, keluarnya melalui lubang putih. Ya itu memang ada kalau dari situ berdasarkan tadi yang disebut namanya diagram Penrose gitu ya. Itu memungkinkan ada seperti itu. Tapi masalahnya white hole itu sendiri itu belum teramati gitu ya. Walaupun fenomena itu ada analoginya. Analoginya itu seperti air terjun. Kan kalau itu kan di grup apa namanya grup yang jalan-jalan 9 itu kan sering tuh ngelihat curug ya. Jadi kan kalau curug itu besar ya, itu kan ada suatu apa istilahnya titik ya di jadi kalau kita bayangkan air terjun, sungai ada air terjun gitu, itu ada titik di mana kita tuh tidak bisa apa istilahnya ya, kalau kita lari gitu ya, sekuat apapun tuh tetap aja nanti jatuh ke air terjun gitu. Itu yang disebut namanya event horizon. Nah, jadi lubang hitam itu tadi seperti kita jatuh dari air terjun. Nah,
kita jatuh dari air terjun itu nanti kita akan, ya tadi di bawah itu kan ada air, itu disebut namanya analogi lubang putih lah. Jadi selalu mengeluarkan gitu ya. Jadi tadinya selalu menyerap, ya jatuh terus dikeluarkan gitu. Air terjun seperti itu. Jadi analoginya seperti itu, yang tentang lubang putih itu. Tapi dengan ruang dan waktu yang berbeda ya, Prof, kalau penjelasan Prof tadi. Iya, ruang waktu ininya berbeda, sifat ruang waktunya berbeda. Oke, Cuma menarik. sekali lagi itu analogi di air terjun ya. Tapi untuk di observasi astronominya kita belum pernah moto tuh yang disebut namanya lubang putih itu, yang apa benda selalu memancarkan materi gitu ya. Yang kita sebut itu apa mungkin black body ya, black body radiasi, apa radiasi benda hitam gitu. Oke, mudah-mudahan Kang Sodik cukup jelas ya jawaban dari Prof BEG malam ini. Oke, masih banyak nih pertanyaan Prof. Mas Aris, Kang Aris, nanti saya diingetin ya kalau waktunya sudah habis. Ada pertanyaan dari Kang Dudi Santosa. Pertanyaannya, ketika benda disedot lubang hitam, apakah akan terjadi fusi nuklir? Ya, saya sendiri juga, kita sendiri secara fisikawan itu kita masih belum tahu sebenarnya yang terjadi di black hole itu seperti apa. Gitu. Kita masih belum tahu gitu. Jadi apapun mungkin bisa terjadi di sana gitu ya. Apakah terjadi fusi nuklir segala macam. Nah, sekarang energinya itu kemana gitu ya. Nah, itu juga kita masih. Jadi lubang hitam yang tadi di foto itu hanya secara makroskopik. Tetapi kalau kita teliti di dalamnya itu kita nggak tahu apa yang terjadi gitu, secara termodinamika. Gitu. Bahkan Hawking juga merumuskan termodinamika black hole itu secara makroskopik, tidak secara mikroskopik. Maksudnya mikroskopik itu kita memperhitungkan dinamika partikel di lubang hitam. Tapi masalahnya kan kita nggak tahu dinamika partikelnya seperti apa di sana. Apakah jarak antara proton dengan elektron itu tidak lagi 1 angstrom, mungkin bisa jadi lebih dekat lagi gitu. Kita nggak tahu. Ya kurang lebih seperti itulah. Jadi di dalam lubang hitam ini masih misteri ya, Masih fisikawan misteri, ya. belum bisa merumuskan apa sebenarnya fenomena yang akan Kalau terjadi. secara teoritis banyak, tapi pengamatan kita belum pernah. Jadi kita bisa dikatakan saya nggak tahu gitu ya. Saya nggak tahu. Oke, kita teruskan Prof. Ini ada pertanyaan lagi dari Adin GM, tapi tadi kayaknya pertanyaan pertamanya sudah dijawab ya. Jadi ada lubang hitam menyerap dan kemudian ada yang dikeluarkan oleh white hole. Kemudian pertanyaan keduanya, dengan adanya pengembangan alam semesta di mana bergerak lebih cepat dari kecepatan cahaya, lalu apa yang menyebabkan ini bisa stabil? Jadi semesta yang mengembang, tadi Prof sampaikan, ini bisa stabil. Atau jangan-jangan nggak stabil, Prof? Gimana, Prof, penjelasannya? Ya memang teori tentang terjadi alam semesta itu memang ada indikasi dari Big Bang gitu ya, Big Bang teori istilahnya. Bahkan ada dramanya kan ya, yang Big Bang teori itu. Ya itu istilahnya apa yang terjadi ketika di awal sampai saat ini terjadi itu masih menjadi misteri sih. Walaupun memang kita sedang mengembangkan teori tentang itu juga. Terutama kemarin kita ada publikasi di Physical Review D ya, terkait dengan namanya massive gravity ya, tapi modelnya model kosmologi. Nah, jadi memang fase ketika istilahnya kita nyebutnya fase Big Bang dengan fase sekarang yang disebut late time itu ada seperti istilahnya ya, missing link gitu ya, ada yang hilang gitu. Nanti kita nggak tahu apa gitu ya, seperti itu. Bahkan juga di fase inflasi yang kita sebut fase ketika setelah Big Bang itu kita juga nggak tahu gitu ya. Jadi orang masih mencari ya tentunya yang sesuai dengan pengamatan eksperimen gitu ya. Jadi bagaimana kondisi awal dari penciptaan Big Bang itu sehingga bisa terjadinya alam semesta sekarang. Gitu. Apakah alam semesta ini stabil? Ya kalau stabil itu menurut siapa sih gitu ya? Kalau kita di matematika
istilahnya stabil itu menurut siapa? Nah, kalau kita sekarang misalkan kita menganggap alam semesta ini stabil secara per definisi matematik, ya bisa saja, nggak masalah gitu. Cuma masalahnya apakah stabil itu juga termasuk dari Big Bang, kemudian ada alam semesta yang kita sekarang, kemudian tiba-tiba ada Big Crunch gitu, tiba-tiba alam semesta itu apa istilahnya hancur gitu, apakah itu dikatakan stabil juga atau tidak, kita masih istilahnya apa ya. Jadi artinya definisi stabil itu ya dari manusia gitu ya, dari pengetahuan manusia gitu, kita menganggap bahwa ini tuh stabil. Tapi apakah ini stabil dalam artian memang alam semesta ini terus ada gitu, sampai terus mengembang tiada habisnya, ya kita nggak tahu gitu ya. Jadi kestabilan di sini ya bisa dikatakan apa istilahnya ya relatif ya. Kita mau model alam semesta yang seperti apa gitu. Jadi dan juga namanya definisi kestabilan itu apa istilahnya ya dalam konteks matematik sih ya manusia gitu ya. Jadi kita ada batasan ya observasi yang mengatakan itu gitu. Jadi kita tidak bisa mengatakan secara general bahwa alam semesta ini stabil gitu. Jadi makanya saya bilang saya nggak tahu gitu ya. Tapi kalau secara standarnya orang bilang oke, ini stabil, keadaan ini stabil dalam berapa juta tahun misalkan ya. Tapi kalau setelah itu kita nggak tahu terjadi apa ya itulah problem. Jadi ya stabil ini ya per definisi ya secara kita istilahnya kita definisikan gitu. Gitu. Tapi bisa jadi dia nggak stabil sebenarnya, Prof ya. Nah itu juga saya nggak tahu, makanya definisi stabil dan tak stabil itu menurut siapa gitu ya, menurut siapa kita nggak jelas di situ. Oke, Ya. Prof, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini banyak, ada 2-3 pertanyaan yang bertanya mengenai apa bedanya black hole ini dengan wormhole. Karena kalau di film-film Avengers itu ada wormhole yang orang masuk, kemudian dia bisa berpindah ruang dan waktu. Oke. Lubang cacing, wormhole. Wormhole ya disebutnya lubang cacing gitu wormhole itu. Jadi kalau black hole itu adalah singular di situ. Jadi apa namanya kita masuk di situ ya bisa jadi mungkin kita hancur gitu ya. Kalau itu black hole, jadi singularity lah di sini di gambar ini. Tapi kalau wormhole itu seperti ini. Jadi ada suatu daerah di mana misalkan begini, kita mengukur suatu galaksi, misalnya galaksi Andromeda itu berapa juta tahun cahaya, 2 juta tahun cahaya gitu ya. Itu kan kalau kita nanti pakai yang normal itu, misalkan pakai cahaya, ya itu kita 2 juta tahun ke sana gitu ya. Normalnya kalau pakai cahaya. Nah, tapi kalau kita di wormhole itu ada titik tertentu di mana kita masuk situ tuh, kita jaraknya itu tidak lagi 2 juta tahun cahaya, bisa jadi lebih pendek gitu, dan kita bisa jadi lebih cepat untuk mencapai sana. Jadi kalau wormhole itu dia sifatnya memperpendek jarak gitu, bukan singularitas. Tapi sejauh ini wormhole itu sampai saat ini tidak diamati gitu, secara observasi. Ya hanya ada di dalam teori ya, Prof ya, belum ada. Ya hanya aja di film Interstellar, di secara teori ya. Oke. Ada pertanyaan masih dari Kang Sodik nih. Pertanyaan lagi dari Kang Sodik. Semakin banyak materi yang disedot oleh black hole, apakah black hole-nya akan semakin besar, Prof? Nah, itu saya juga nggak tahu ya. Makanya kalau secara logika, fisika termodinamika, ketika sebuah benda itu menyerap energi atau materi, ya, itu kan entropinya akan makin besar, kan? Nah, yang terjadi di lubang hitam itu, kalau kita mengambil gambaran tadi, benda yang apa istilahnya menyerap terus-menerus sehingga dia itu nanti apa namanya entropinya menjadi membesar, ya kita bisa ambil seperti itu. Cuma apa memang betul seperti itu yang terjadi di lubang hitam, kita nggak tahu. Tapi baru dugaan normal. Istilah gini, intuitively berdasarkan kesadaran kita, harusnya entropinya itu akan makin besar gitu ya. Nah, cuma untuk kasus black hole ini kan karena kita cuma mengamati dari jauh gitu, kita tidak bisa mengatakan hal seperti itu karena kadang-kadang alam itu counterintuitif lah ya dengan apa yang kita pikirkan. Sama halnya seperti ini dulu.
ketika lahirnya awal-awal lahirnya sifat dualisme itu kan banyak orang menentang kan, sifat dualisme partikel gelombang itu. Tapi dia teramati gitu ya. Jadi makanya orang nggak banyak terima di situ. Karena berpikirannya masih secara gelombang klasik gitu. Tapi kalau dia itu istilahnya ternyata memang ya udah memang alam seperti itu, ya sudah sifat dualisme itu pada akhirnya diterima gitu. Karena memang itu sesuai dengan pengamatan eksperimen kan, di efek fotolistrik gitu. Nah, jadi hal seperti itu tuh kadang-kadang ya seringnya itu counterintuitif gitu. Jadi seperti ya di teori kuantum lah. Itu yang counterintuitif pada umumnya. Jadi tidak apa Ya, sesuai dengan yang kita pikirkan secara umum ya, Prof, yang tidak sesuai dengan kita pikirkan dengan teori-teori sebelumnya gitu. Oke, kita teruskan Prof. Masih ada banyak ini pertanyaannya. Ada pertanyaan dari Mas Husni, Elektro. Secara teori, bagaimana kondisi yang bisa membuat black hole bisa meruntuhkan alam semesta? Jadi kita khawatir nih, apalagi ternyata ada yang dekat dengan tata surya kita ya tadi Sagittarius A ya, Prof. Ya, Sagittarius A bintang. Misalkan Sagittarius A ini nelen alam semesta kan bisa nelen kita juga. Nah ini bisa nggak? Bagaimana kondisinya secara teoretis? Ya artinya ya saya sendiri juga belum tahu ya berapa lama kita kesedot ke sana gitu ya. Permasalahannya kan orang baru mengindikasikan black hole itu di Sagittarius A bintang itu perkiraan cuma ada satu gitu ya, padahal bisa jadi mungkin ada banyak gitu ya. Kita nggak tahu karena galaksi aja Bima Sakti itu pusatnya itu kan sangat besar kan gitu. Jadi seberapa cepat kita nggak tahu gitu ya. Jadi ya secara teoritis mungkin kan ya ada yang black hole yang ada di pusat galaksi ini menyerap yang ada di sekitarnya. Ada kemungkinan ya, itu ya, Prof? Ya memang iya, pasti menyerap di sekitarnya. Dan permasalahannya kan kalau kita lihat kan apa istilahnya galaksi itu kan dia berotasi kan ya. Berotasi kan itu kan juga memang mengikuti itu. Ya pusatnya itu yang lubang hitam itu. Ya bisa jadi kemungkinan kita juga akan diserap, cuma misalnya waktunya kapan kita nggak tahu gitu. Kita nggak tahu. Oke, menarik. Berarti ada kemungkinan memang diserap, tapi kita belum tahu waktunya. Ya. Oke, ada pertanyaan lagi dari siapa ini? Mas Pla, FT92. Pertanyaannya adalah, kan tadi penjelasannya Mas black hole, kalau kita berada di sekitar black hole, masuk black hole itu ruang dan waktunya berbeda. Nah, ketika dimensi ruang dan waktu bertukaran, secara praktis, apa yang kira-kira terjadi? Ya, kalau saya sih secara intuitif ya, bisa jadi ini salah gitu ya. Ya, kita akan hancur gitu. Kita akan hancur. Karena proses kita, misalkan katakan proses di sel, itu kan sifatnya kan kausalitas kan. Jadi ketika itu dibalik, ya bisa jadi mungkin hancur ya, sel itu gitu. Ini secara intuitif ya, tapi nggak tahu saya kalau yang terjadi sebenarnya gitu. Karena black hole kan sangat jauh gitu ya, kita belum pernah ke sana gitu. Oke, berarti secara intuitifnya Prof, kalau terjadi pertukaran ruang dan waktu, kausalitas terlanggar, orang akan hancur ya, kira-kira begitu. Ya, akan hancur sel itu, kita akan hancur ya, secara intuitif. Oke, ada pertanyaan lagi dari Bang Togi saja. Bang Togi menanyakan, ini pertanyaan dari Bang Togi ini, apakah ada limitasi atau ukuran massa dari black hole ini? Limitasi ya. Jadi ya kita nggak ke sana sih. Biasanya seperti tadi yang saya bilang, matahari itu tidak mungkin menjadi lubang hitam. Tentunya dihitung pertama kali oleh Chandrasekhar gitu ya, dengan beberapa asumsi dengan menggunakan mekanika statistik. Tapi kan sekali lagi kita nggak tahu apa yang terjadi dengan matahari ini kan ya. Kalau secara teoritis memang bisa jadi tidak menjadi lubang hitam gitu. Nah, kalau misalkan ada pembatas massa lubang hitam ini, setahu saya sih tidak ada ya. Jadi saya nggak tahu apakah ada dia itu sebesar ukuran mikron gitu ya. Kita nggak tahu gitu ya. Orang biasanya sih yang menemukan itu biasanya yang besar-besar gitu ya.
Bisa jadi mungkin seukuran matahari, seukuran bumi gitu ya. Ukurannya, tapi bisa jadi masanya berapa juta kali atau berapa miliar kali matahari gitu bisa jadi. Kalau ukurannya bisa jadi sangat kecil, tapi masanya sangat besar. Nah, cuma memang, nah ini yang menarik juga memang, apakah black hole itu termasuk dalam artian sebuah, istilahnya kalau kita kan memang ada atom ya, ada inti atom segala macam. Nah, apakah black hole ini memang sebuah materi baru ya, kita nggak tahu gitu ya. Apakah yang disebut namanya dark matter atau apa kita nggak tahu. Nah, dark matter sih beda lagi ya tentunya. Itu ada ininya sih, spekulasi, teori terkait spekulasi di kesana. Gitu. Oke, jadi masih banyak hal yang kita belum paham mengenai black Ya, hole memang ini. terbatas sekali. Terbatas sekali. Nah, jadi pertanyaan berikutnya masih ada nih pertanyaan. Jika terjadi fusi dari Kang Dudi Santosa, jika terjadi fusi saat tersedot lubang hitam, apakah cahaya yang diamati di sekitar lubang itu akibat fusi? Dan kadar terangnya sebagai ukuran banyaknya materi yang tersedot. Jadi cahaya yang ada di sekitar lubang hitam sebenarnya apa ini? Fenomena apa itu ya sebenarnya muncul itu, Prof? Oh ya, sebenarnya cahaya yang di foto ini tadi itu dia ini apa, materi serapan bintang. Yang ini nih, jadi lubang hitam itu kan di tengah. Yang ini tuh merupakan istilahnya plasma lah ya. Jadi materi yang tadi berotasi itu yang diserap apa oleh black hole gitu, dari materi bintang ini gitu. Jadi dia memang apa istilah terlihat terang di sini gitu. Nah, jadi kalau menurut teori di Stephen Hawking itu apa namanya pemancaran apa partikel oleh black hole. Jadi horizon black hole itu tidak lagi kita anggap sebagai apa istilahnya klasik ya, jadi sebagai ruang waktu klasik, tapi dia sebagai keadaan kuantum di sana. Nah, vakum kuantum lah kita nyebutnya. Keadaan paling dasar tapi secara kuantum. Nah, kalau keadaan dasar secara kuantum itu bisa terjadi, bisa dikatakan itu apa saja bisa terjadi. Jadi makanya memang dalam teori apa radiasi lubang hitam oleh Hawking itu, radiasi itu berasal dari keadaan kuantum, partikel-partikel kuantum di sekitar horizon black hole. Bukan berasal dari black hole-nya sendiri, enggak. Tapi dia dari horizon lubang hitam. Oke, Prof. Ini saya sudah dikasih peringatan sama host. Tinggal satu pertanyaan lagi. Ini sebenarnya masih banyak nih pertanyaan. Mohon maaf ya teman-teman ya. Mohon izin saya memilih pertanyaan yang paling ini ada pertanyaan yang menarik ini dari Mbak dari siapa nih? Saya nggak tahu ini Mbak atau Mas nih. Mbak Novi atau Mas Novi nih. Kalau ruang menjadi waktu bisa dipahami, tapi bagaimana waktu menjadi ruang? Kan kalau di black hole itu ruang jadi waktu, waktu jadi ruang itu adalah fenomena yang bisa terjadi. Nah, gimana nih Prof menjelaskan? Jadi artinya kalau misalkan terjadi perubahan waktu jadi ruang, ruang jadi waktu itu begini artinya. Jadi apa istilahnya alam semesta kita misalkan yang awal jadi kausalitas, ketika masuk event horizon itu tidak menjadi kausalitas lagi. Jadi tidak menjadi kausalitas itu artinya bahwa apa masa depan dengan masa lampau itu tidak bisa dibedakan. Artinya apalagi bahwa bisa ya jadi di ruang yang dimana tidak ada kausalitas, tidak ada sebab akibat gitu ya. Itu contohnya kita bisa katakan kakek kita itu lahirnya belakangan gitu. Jadi kita lebih dulu lahir daripada kakek kita. Atau kita lebih dulu lahir daripada bapak kita. Itu di kausalitas ya apa di apa ruang di mana yang tidak ada kausalitas. Jadi bisa terbalik gitu. Sebab apa akibat bisa menulis sebab gitu ya. Jadi bisa kakek saya lahir lebih belakangan dari saya. Jadi saya lahir lebih dulu dari kakek saya. Atau kalau di dunia ekonomi itu. Jadi kita baru berniat mau transfer uang, uangnya itu udah nyampe gitu. Baru niat doang.
Jadi itu yang menariknya di situ. Masalahnya memang ruang-ruang yang tidak kausal ini ya itu ya saya nggak tahu ya apakah ini ada di bagian dari alam semesta kita gitu. Tapi kalau peristiwa keseharian kita itu kausalitas yang terjadi. Gitu. Oke, Itu terima makanya kasih Prof. Terima kasih Prof BG, luar biasa penjelasannya. Jadi memang black hole ini masih banyak misteri ya Prof, yang kita belum tahu. Tapi ada tadi penjelasan dari siapa namanya tadi yang terakhir itu yang menarik sekali, bahwa di sekitar black hole ini ada perubahan ruang, perubahan waktu, dan itu menjadi banyak dieksplor ya oleh entertain ya untuk berbicara mengenai black hole ini. Tapi secara fisika kemungkinan itu terbuka ya, Prof. Ya terbuka, sangat terbuka. Tadi memang kalau kita mau berimajinasi sih secara teoritis ya boleh saja. Itu sangat luas gitu ya. Tapi permasalahannya kan kita bicara tentang sains ya. Itu tuh batasannya itu adalah observasi gitu, eksperimen. Dan observasi yang kita lakukan itu kan jauh-jauh ya. 1 juta tahun cahaya gitu, bahkan ada yang 1 miliar tahun cahaya gitu ya. Jadi istilahnya memang daerah-daerah yang memang sangat-sangat jauh gitu. Kalau dia itu dekat ya bisa jadi kita belum melaporkan udah kesedot duluan gitu. Ya bahkan tadi ada satu yang ya kalau buat saya pribadi sesuatu yang mungkin baru menjadi knowledge baru ya buat saya di malam ini, bahwa ternyata menurut Prof EWG cahaya itu bisa jadi tidak memerlukan ruang untuk berpindah ya. Jadi kejadian yang kita lihat saat dia mati itu bisa jadi sebenarnya terjadi pada saat yang bersamaan ya itu. Iya, jadi artinya dia tidak harus kausalitas terjadi, membutuhkan kausalitas. Karena tadi kan kalau kita lihat kerucutnya itu kan dia nyambung ya antara masa depan, sekarang dengan masa lampau gitu. Kalau di kita yang kausal itu dia tidak nyambung. Jadi artinya kita terbedakan antara masa depan, masa sekarang dengan masa lampau. Jadi memang ya kalau kasarnya sih kalau menurut relativitas ya, mesin waktu itu tidak ada. Gitu. Mesin waktu itu tidak ada. Sorry, mesin waktu tidak ada? Ya, tidak mungkin ada maksud saya. Tidak mungkin ada. Berarti perjalanan time traveler tidak mungkin ya? Ya, itu kan kalau kita menggunakan relativitas khusus kan ya. Nah, tapi kan sekarang kita ada teori kuantum kan. Nah, itu beda lagi tuh urusan. Kalau teori kuantum apa aja mungkin gitu. Nanti ada masih banyak kemungkinan yang bisa dieksplor ya, dan kemungkinan ini bisa beyond our imagination ya, Prof ya. Iya, iya. Ya, Oke, baik, Prof. Teori kuantum itu menariknya karena dia Elon Musk juga bilang bahwa teori kuantum itu counterintuitif. Jadi dia juga bilang bahwa ya teori kuantum itu yang counterintuitif lah. Jadi kadang-kala apa yang kita pikirkan tuh tidak sama dengan realitasnya gitu. Seperti itu. Luar biasa, Prof, penjelasannya. Banyak hal-hal ya, mudah-mudahan itu bisa inilah ya, tidak menambah pusing lah. Saya berusaha menyederhanakan dan tidak ada rumus kan ya. Ya, terima kasih. Tidak ada rumus, suatu hal yang luar biasa. Tidak ada rumus, tapi membuka hal-hal baru. Ada ruang tanpa kausalitas, tadi ada ruang tanpa kausalitas dan sebagainya yang ditunjukkan, dan fenomena-fenomena itu bisa ditemukan mungkin ya di sekitar black hole. Baik, karena waktu jualah, maka saya kembalikan ke host kita, Kang Aris. Silakan Kang Aris. Oke, terima kasih Kang Sudar. Oke, teman-teman semua, yuk kita kasih tepuk tangan yang luar biasa meriah kepada pembicara kita, Profesor Bobby, dengan cara kasih reaction dong. Tuh, kasih reaction di tepuk tangan atau jempol ya. Saya mau cek nih, udah kasih reaction nggak nih? Coba saya cek dulu deh. Oke, tandanya yang bisa kasih reaction tidak gaptek di Zoom, tandanya. Kalau belum ngasih reaction, tanda kemungkinan mau ngasih tapi tidak tahu caranya. Oke, sekali lagi terima kasih kepada Profesor. Ini Om Sudar, saya lihat tema ini sebenarnya sangat menarik dan banyak pertanyaan yang belum kita bacakan.
Mungkin nanti kita bisa adakan session kedua, Om Sudar. Kalau Kedua sampai session kedua mungkin bisa juga ini tentang alam semesta, mungkin lebih betul. luas lagi. Tadi masalah kuantum perpindahan waktu juga belum kita bahas. Om Sudar ini sebenarnya kelahiran tahun di zaman Imam Bonjol loh. Sekarang muncul lagi. Jadi banyak yang kita bisa bahas secara teori pengetahuan seperti apa. Dan itu yang selama ini tidak ada dibahas di webinar lain, Om Sudar. Setuju, Om Sudar ya? Ya, Nah, setuju. makanya teman-teman semua jangan khawatir pertanyaan yang belum terjawab nanti akan dicatat sama Om Sudar. Om Sudar akan jawab sendiri nanti ya. Kemudian setelah ini insya Allah Profesor Bobby khusus untuk profesor ada 10 session lagi nih Prof ya. Jadi siap-siap. Jadi satu mata kuliah itu satu semester itu. Ya. Kita targetnya ikut webinar ini terakhir sampai 30 kali webinar. Tahun depan kita jadi doktor semua ya. Karena ini sama dengan kuliah. Oh, Om Ismail sampaikan next-nya Big Bang. Oke. Ya, jadi luar biasa. Karena teorema singularitas Hawking-Penrose itu ada dua tema besar sebenarnya. Jadi yang pertama itu tentang astrofisika, tadi tentang bintang, black hole. Atau kita teruskan aja sekarang, yuk gimana? Nanti pesertanya tidur Kedua semua. itu tentang singularitas di alam semesta. Jadi terkait dengan kosmologi. Ini nah, memang itu nanti saya susun lagi lah. Mungkin tahun depan kali ya. Saya melihat salah satu ahli memang tentang masalah alam semesta di Indonesia ini memang Profesor Bobby. Kita percaya itu. Kalau ITB ya siapa lagi? Kalau nggak Bobby ya Pak Om Sudar. Om Sudar ini ahli-ahli dunia. Oke, sekali lagi teman-teman terima kasih kepada Profesor Bobby. Terima kasih juga untuk moderator kita yang luar biasa. Mungkin juga kita sepakati setiap Om Bobby yang muncul, Profesor, moderatornya selalu Om Sudar nanti. Kita satu paket lah ini. Kita buat satu paket lah ya. Ya gantian dong, nanti yang lain kasih kesempatan tuh. Budirtek belum pernah jadi moderator tuh. Iya, Budirtek. Siap. Oke. Karena waktu juga teman-teman, mohon maaf, saya sebenarnya pingin panjang lebar, tapi saya itu masih di luar kota. Saya harus balik malam ini ke Jakarta supaya saya bisa ngantor normal besok. Makanya saya bilang Om Sudar satu pertanyaan aja. Oke, sekali lagi terima kasih juga buat teman-teman yang sampai jam di berapa ini? Jam 9:30 masih bertahan. Wow, luar biasa. Oke, izin sebelum kita akhiri acara, izin saya share dulu sedikit. Apa yang pertama, udah muncul Om Sudar presentasi saya? Sudah? Oke. Inilah logo kita. Sekali lagi terima kasih Om Hadi yang membuat logo ini. Mungkin logo-logo ini bisa jadi bikin kaos nih Om Sudar ya. Ya, setiap event ada kaos dengan logo-logo. Nah, kita lihat. Menarik itu kalau jadi kaos sesuai dengan seminarnya ya. Iya, ini coba lihat. Ini sebelum ini Profesor Bobby kita ngomong alien. Nggak ada webinar yang ngomong yang aneh-aneh gini, nggak ada. Sebelumnya, ini agak normal. Nah, ini agak normal. Nah, sebelumnya nggak ada yang ngomong gini juga. Ini teman-teman, ini adalah webinar ITB 92 sebelumnya. Jadi, nah ini apalagi? Ini peminat juga banyak. Ini pas yang ini banyak juga peminatnya. Oke, nah. Dan ini juga kegiatan offline kita sekedar informasi sebelum acara pandemi. ITB 92 ini cukup sohib ya, cukup guyup ya, berbagai macam jurusan menyatu dalam satu kegiatan. Jadi terima kasih juga buat teman-teman yang sudah berpartisipasi. Kita lihat Tante Mary paling depan, iya Tante Jen juga senyumnya luar biasa. Oke. Dan ini ketika musik ya, festival musik kita juga hadir ya. Kalau nggak salah yang ceweknya vokalis the best juaranya kita. Oke. Nah, teman-teman sekali lagi terima kasih dan Profesor Bobby sebagai penghargaan dari Komisariat ITB 92 akan ada penghargaan. Kita kalau nggak salah ada dana 2 triliun yang mau dikasih kepada pembicara ya. Oke. Mungkin siapa? Bu Ketu ada? Bu Ketu, Ibu Pepi ada nggak? Om Sudar tolong dicek Om Sudar. Ada nggak? Cepepi kelihatannya di saya sih nggak muncul nih. Nggak muncul, nggak ada ya? Oke, kalau Cepepi belum datang, mungkin Om Sodik bisa memberikan, sebentar lagi saya akan munculkan video apresiasi buat pembicara. Monggo Om Sodik. Ya. Nah, mana nih? Mana ya? Belum. Musiknya dulu. Oke.
apresiasi, terima kasih banyak Profesor Bobi sudah bersedia untuk sharing pada kita. Hanya sedikit token of appreciation nih, Oh ya, sertifikat. terima kasih. Sertifikat. Ini nanti dikirim by email ya. Ya, ya. Ya, email aja nggak apa-apa, WA aja nggak apa-apa. Prof, Terima kasih banyak. mohon maaf, saya nama Prof itu kepanjangan kalau saya pakai gelarnya. Gelar terlalu banyak. Nggak Jadi usah saya lah, nggak apa-apa. hilangkan gelarnya semua ya. Nggak apa-apa. Makasih Nggak banyak Penting itu. Prof Bobi. Prof, nggak muat Yang- Prof. Ini Prof namanya gelar Jangan terlalu panjang. segan-segan nih. Dibully. Di sini pertanyaannya macam-macam. Oke, terima kasih Prof. Terima kasih Terima kasih Om Sodik. sama kami. Oke, Ya, nanti saya teman-teman. bisa minta rekamannya ya, palingan. Oke, acara ini akan sore. Saya sebentar ingat rekaman, saya harus stop dulu sebenarnya. Mana nih cara stopnya? Sebentar ya. Saya stop dulu, stop Ini ada nih yang recording. stop recording. Oke.